Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Dalam persekutuan dengan Tuhan melalui channel Klavo Sukacita, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Karena itu kami mohon curahan urapan kuasa Roh-Mu Kudus untuk menuntun dan menyingkapkan firman-Mu bagi kami, sehingga kami memahami kehendak Tuhan dan berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Pembacaan kita terbaca dari Nehemia pasal 12 ayatnya yang ke-46 dengan perikop jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Pembacaan kita ayat 46, karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari pembacaan kita di Nehemia pasal 12 ayatnya yang ke-46 ini, saya memberikan tema bagi kita adalah pujian sebagai persembahan kepada Tuhan. Nehemia pasal 12 yang kita baca mulai dari ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-47 adalah satu bagian di mana ketika piagam perjanjian ditandatangani secara bersama-sama oleh kaum Lewi dan semua orang Israel, dan kemudian apa yang menjadi ketetapan Tuhan di waktu yang lalu pada zaman Musa itu kembali dibacakan dan sebagai sebuah keharusan untuk harus dilakukan oleh Israel yang sudah kembali dari pembuangan, agar mereka berkomitmen untuk hidup setia taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan hal-hal yang harus mereka kerjakan berkaitan dengan kehidupan mereka untuk mengkuduskan hari Sabat, tidak menikah, mengawinkan anak-anak mereka dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dan juga tentang bait Allah yang harus selalu perapiannya menyala sebagai tanda kehadiran dan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Bahkan pula semua yang menjadi aturan-aturan yang harus dikerjakan berkaitan dengan persembahan dan juga perpuluhan serta puji-pujian yang biasanya dilakukan di dalam bait Allah, itu semua harus mereka menjalaninya kembali dan mereka harus mengaturnya secara baik supaya ketika harus dikerjakan ataupun harus dijalankan kembali, maka semuanya itu harus sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Secara khusus kita membaca tentang pemimpin-pemimpin penyanyi dan nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah yang sudah dilakukan pada zaman Daud dan Asaf, itu pun kemudian diaktifkan kembali, itu dikidungkan kembali, dan itu menjadi sebuah bagian dari umat bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kasih Tuhan, dan sebagai tanda mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki melalui pujian itu. Persekutuan yang diberkati Tuhan, pemirsa channel Klavo Sukacita, pujian menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan melalui pujian, melalui doa, melalui permohonan kita, dan pujian memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam peribadatan. Sebab di dalam kita memuji Tuhan melalui pujian, maka kita menyatakan segala rasa kita, syukur kita, rasa sukacita kita, rasa terima kasih kita. Tapi juga di dalamnya kita bisa menyanyikan rasa penyesalan kita, rasa ketakutan kita akan segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini, dapat kita ekspresikan itu melalui pujian kita. Pujian menjadi sesuatu yang utama dalam peribadatan umat Israel dan pada kita sampai hari ini. Dan karena itu, ketika kita hendak mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, baik waktu, pikiran, dan tenaga kita melalui persembahan ataupun persepuluhan kita, maka dalam cara memuji Tuhan itu juga adalah sebuah bagian kita mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh hati, ketika kita memuji Tuhan
atas segala kebesaran dan kasih-Nya, ketika kita memuji Tuhan sebagai tanda syukur kita atas setiap penyertaan-Nya, pimpinan-Nya, dan berkat-Nya dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita sedang mempersembahkan apa yang kita miliki bagi Tuhan melalui pujian kita tersebut. Oleh sebab itu, jangan menganggap bahwa hanya menyanyi, hanya bersaksi lewat pujian, itu kalau kita punya talenta atau karena kita punya kemampuan untuk bisa menyanyikan lagu-lagu. Tetapi ada makna yang lebih dalam daripada itu. Sebab dengan pujian, dengan menyanyi, dengan menaikkan lantunan suara kita dengan notasi-notasi yang berbunyi, maka itu sesungguhnya kita juga sedang berbicara kepada Tuhan dan menaikkan syukur kita, bahkan mempersembahkan apa yang kita miliki melalui suara kita, melalui pujian kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memberi makna dari setiap pujian yang kita naikkan bagi Tuhan, supaya pujian itu dalam maknanya kita mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman di hari ini. Kami percaya bahwa ketika kami harus bernyanyi, memuji, mengagungkan kebesaran dan kasih Tuhan, maka janganlah kami hanya melihat itu sebagai sesuatu yang menghibur diri kami saja, tetapi baiklah itu menjadi sebuah persembahan yang di dalamnya itu menjadi doa kami, menjadi permohonan kami, menjadi ungkapan syukur kami, menjadi rasa terima kasih kami, menjadi sebuah permohonan doa, pertolongan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga pujian itu mempunyai sebuah arti yang besar sebagai bentuk persembahan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Kristus kini dan selamanya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.